ada handsetnya Bu, Ibu Sa. Sa. Tes dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah ya, pagi hari ini kita ketemu yang seharusnya besok ya. Nah, jadi mohon maaf, saya maju supaya agak longgar perbaikannya dan persiapannya. Kemudian mohon nanti hari Sabtu Minggu nggak usah kirim apa-apa, Budi mau refreshing. Jadi hari ini saja boleh ya. Nanti kalau mau tanya lagi nanti hari Senin saja. Makanya kita selesaikan saat ini apa-apa saja yang jadi masalah supaya kan masih ada kesempatan hari Senin ya. Walaupun kita nggak ketemu, kita masih bisa berkonsultasi lewat WA. Dan sebentar, insya Allah supaya nggak merepotkan Bude. Habis ini saya suruh tanda tangan semua itu persetujuan supaya sudah bisa minta ke mentor. Nah, sebelum saya menyampaikan apa yang mau disiapkan untuk hari Selasa ya, hari Selasa ujian ya adik-adik ya. Nah, sekarang silakan. Selasa ya, silakan. Kalau ada pertanyaan tentang laporan, tentang koreksinya Bude yang kira-kira belum dipahami, silakan bertanya saat ini. Setelah itu saya mau menyampaikan bagaimana PowerPoint dan yang jelas Bude membimbing terlalu berat memang. Bude terlalu cerewet karena apa? Bude menyiapkan seandainya nanti yang uji itu buka ban itu. Dan kemarin alhamdulillah 93 memang sebelum ini ya hari kemarin ya ujian seperti ini angkatan 96 saya stressing gini ya. Jadi memang harus kegiatannya banyak, kalimat tidak ada yang salah. Dan ternyata betul ya jam 11 ya hari Kamis Rabu jam 11 malam ternyata buka ban yang uji. Jadi tenang ya. Nah, itu loh. Jadi makanya Bude selalu harus teliti, harus rapi, harus jelas. Jelas apa? Jelas yang diminta indikatornya. Ya, jadi indikator penilaian itu ada. Jadi inovasinya ya. Inovasinya itu apa? Kegiatannya itu yang greget. Gitu. Kemarin yang susah saya kasih tahu, terserah dibongkar suruh ganti. Masa pendataan cuma Excel? Ya, zaman gini kok Excel kan gitu. Jadi akhirnya itu. Jadi beliau memang wajar ya kalau kepala badan itu mesti ekspektasinya tinggi itu jelas wajar. Siapapun kepalanya ya ingin mencetak SDM yang terbaik kan gitu. Ya, mudah-mudahan Buol bisa juga terbaik. Kalau sudah terbaik kan Buol juga senang kan gitu ya. Dan udah Buol oke. Jadi itu kemudian inovasinya harus disiapkan, data penunjangnya ya, kemudian analisa isunya jelas bahwa yang diambil ini nih loh, alasannya apa, terus kita sudah membayangkan apa yang mau saya bikin, kan gitu ya. Kemudian paham tentang menganalisa keterkaitan agenda 3, agenda 2-nya. Agenda 3, agenda 2 nanti urusan masing-masing, pemahamannya ya. Nah, oke, itu masing-masing. Terus kemudian apapun yang kita bikin, semua kalau ide kita ya pasti bisa menjawab dengan baik. Ya, siapapun pengujinya pasti bisa menjawab dengan baik. Semua asal dari ide, gagasan, bukan dibikinkan orang lain, bukan nyontek kalimat orang lain.
Jadi yang dikasih sistematika Bude itu tinggal ngisi-ngisi saja, kan gitu ya. Tetapi sesuai dengan apa yang ada di pikiran adik-adik. Jadi merancang itu lebih berat daripada aktualisasi, ya. Karena masih membayangkan gitu. Kan lebih berat loh ya. Nanti kalau sudah aktualisasi gampang, apa yang kita bayangkan, apa yang kita rencanakan lakukan, apa yang kita rencanakan lakukan, kan gitu aja. Jadi merancang itu memang lebih susah, ya. Proposal itu lebih susah dan biasanya ujiannya lebih lama. Nah, karena koreksi semua. Nah, kalau pas ujian akhir cepat asal ada buktinya ya selesai. Kan gitu ya. Jadi itu dan kemarin alhamdulillah jam setengah satu sudah selesai karena semua ada nilai-nilai yang dibutuhkan. Makanya kan Bude selalu tambah ini kalimat enggak bener, terutama untuk semuanya saja. Jangan sekali-kali ada tulisan nilai aneka. Ya, aneka bukan sebuah nilai. Aneka adalah mata pelatihan, ya. Singkatan dari akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu dan anti korupsi. Yang dinamakan nilai itu mana sih? Yaitu transparan, efisien. Itu nilai itu, ya. Kerakyatan, keadilan, mandiri, kerja keras, tanggung jawab itu nilai, ya. Menghargai dan menghormati konsultasi itu nilai, ya. Makanya punya siapa Kasmir atau apa sering saya hilangkan kalimat aneka, jangan itu selalu ada. Buang itu. Kalau mau lihat nulis aneka, mata pelatihan akuntabilitas, nasionalisme, gitu, ya. Dilihat semua. Sekarang adalah saatnya melihat semua yang teliti, ya, yang teliti dari atas sampai bawah. Oke, template sudah saya kasih, ya. Ikuti template-nya Bude. Template itu apa ya? Ya, template itu cara penulisan. Tuh, jadi Kasmir termasuk itu. Dari kalimat pertama dari lembar persetujuan, kalau pakai New Roman, Time New Roman dia sampai akhir itu Time New Roman ini enggak ada yang areal, ada enggak gitu. Jadi konsisten ya, dilihat lagi. Jadi mulai penulisan, kan Bude sudah tulis itu. Satu, spasi, ya. Lihat semua yang spasinya masih 2. Ya, 1,5 spasi. Ya, kemudian jenis, ya, jenis huruf silahkan, ya, silahkan menggunakan huruf apa saja, tapi bukan berwarna-warni. Semua huruf ditaruh di situ. Mentang-mentang Bude bilang silahkan huruf bebas, kok malah bebas. Bab 1 aneh, bab 1 tim Roma, bab 2 area, bab 3 loh, bukan itu. Bebas memilih tapi konsisten, mulai dari kata pengantar, kalau perlu mulai dari yaitu dari lembar pengesahan, lembar persetujuan. Jangan sampai lembar persetujuan yang Bude share area diikutin padahal bawah-bawahnya tim Nyoreman, jadi ganti dulu deh, disesuaikan dengan apa. Jadi bukan nanti mentang-mentang persetujuan yang Bude kasih area semua area, tapi belakangnya itu tim Nyoreman atau yang lainnya. Nah, kecuali belakangnya area ya silahkan, ya, disesuaikan. Itu yang namanya jenis huruf itu konsisten, ya, dari awal sampai akhir. Nah, kemudian spasi sudah semua fontnya ya 12, ya, supaya kelihatan 12. Nah, tuh terus di tabel boleh 1 saja supaya ringkes. Terutama tabel yang cantik deh. Ada bagian tertentu yang harus isinya banyak diisi apa namanya? Tabelnya kecil sekali akhirnya nggak imbang gitu loh. Sekarang tuh cari yang cantik ya. Ibu Kaben tuh suka performan yang bagus. Jadi mulai dari apa namanya penulisan semua itu harus yang bagus. Ya. Oke, paham nih ya.
Nah, kemudian apalagi ya template itu yang perlu disampaikan. Mungkin font apa jarak kiri A4 ya, A4 terus ini apa ya? Yang ujung-ujung itu ya estetikanya penulisan lah, yang kanan-kanan kiri. Biasanya kanan kan kanan 4 kiri 4 atas kanan ya. Kanan dan atas itu 4 cm biasanya. Tapi bukan ya tidak persis gitulah, namanya komputer ya diperkirakan. Terus yang ujung dekat ini kiri bawah itu biasanya 3 cm. Nah, tapi sesuaikanlah. Oke. Sebelum itu siapa yang mau bertanya? Sudah siap semua ini? Tentang penulisan apa? Ya, Kusuma mau tanya, Kusuma. Dari mana? Ya, Bude. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bude. Ya. Yang saya mau tanya, Bude, tentang perbaikan saya yang kegiatan kelima, Bude. Monitoring dan evaluasi. Kan kemarin yang saya tulis hanya evaluasi pelaksanaan kegiatan. Terus Bude koreksi, Bude tambahkan monitoring. Pertanyaan saya, Bude, apakah maksudnya monitoring itu saya ke lapangan lagi? Gimana, Bude? Monitoring itu isinya melihat ya, melihat yang kau lakukan monitoring, tulis saja monitoring dan evaluasi, terus kegiatanmu evaluasi. Monitor itu melihat hasil, ya. Nah, kamu apa? Yang kau lakukan evaluasi atau monitor? Yang saya lakukan evaluasi, Bude. Yang tahapan kegiatannya itu yang inti yaitu mengolah kuesioner, data alsintan, dan data spare part. Kamu nggak monitor apa yang sudah dimonitor kegiatanmu itu? Yang kau lakukan apa saja? Sosialisasi semua? Yang pertama membuat booklet, yang kedua sosialisasi. Silakan. Yang ketiga melakukan pendataan spare part. Spare part. Pendataan spare part semua itu nggak perlu dimonitor ya? Enggak ya? Silakan. Kalau atau tetap aja ditulis monitor dan evaluasi, tahapannya evaluasi saja. Oh iya, baik. Ya, evaluasi saja. Soalnya saya takut ditanya nanti monitoring apakah ke lapangan lagi ya. Kalau memang hanya evaluasi ya silakan evaluasi saja juga enggak apa-apa, karena yang keolah adalah kuesioner ya. Iya. Oke. Ya. Ada pertanyaan? Sebelum bertanya, kalau gitu saya tulis dulu apa yang mau dilakukan membuat PowerPoint. Nah, jadi itu ya. Jadi begini. Sudah betul, tidak ada yang ditanyakan ini ya. Yang perbaikan terakhir belum sempat saya periksa ya. Belum sempat periksa karena kemarin full saya ujian ya. Ujian angkatan 93 ya. 93. Jadi hanya ngurus 93. Jadi nanti untuk presentasi ujian, ingat ya, waktu pemaparan itu 10 menit maksimal. Ya, paling banyak 10 menit. Kemudian cara pemaparan dinilai. Jadi presentasi itu dinilai. Ada berita belum saya sapa. Belum saya sapa, baru saya lihat wajahmu. Salam untuk panitia boleh. Kangen nih lama nggak ke Buol. Oke, jadi yang cara pemaparan ya itu yakinkan cara pemaparan dinilai itu apa? Meyakinkan bahwa adik itu betul-betul buat sendiri. Nggak usah grogi, nggak usah loyo. Kalau grogi kelihatan dibuatkan orang. Ya, mantapkan bahwa adik-adik ini menguasai. Nah, karena presentasi ini dinilai, maka bahan tayang PowerPoint itu ya yang bagus. Ya. Jangan asal-asal gitu ya, bahan tayangnya harus bagus. Ya. Nah, jadi jangan cuma bahan tayangnya bagus, penyampaiannya bagus dan meyakinkan. Ya. Nah, kemudian sekali lagi, nanti kalau nyebutkan jangan nilai aneka ya. Pas ujian nilai-nilai dasar. Ya, PNS. Ya, oke.
Nah, jadi halaman slide pertama. Slide pertama itu isinya judul ya, judul, kemudian namanya adik-adik siapa, sama jabatannya. Itu aja. Ya. Jadi itu ya judul, nama, terus jabatan itu ya jabatannya apa sesuai SK itu. Itu satu slide. Ya, kemudian mau dikasih latar belakang slide-nya sesuai isunya lah ya, bagaimana caranya. Terus slide kedua isinya itu isu yang diangkat sama gagasannya apa. Paham ya ini isu yang diangkat. Jadi kalau judul ada di cover. Nah, judul itu kalimat positif ya. Jangan isu ditaruh judul loh ya. Cek kembali judulnya. Jangan judul kurangnya, aduh jangan. Langsung aja gagasannya. Penerapan apa-apa gitu ya, itu judul. Nah, kalau isu berarti negatif ya. Jadi nanti slide kedua itu isinya isu, rendahnya pemahaman yang kau ambil itu loh. Ya, yang di APKL. Ya, dari yang di APKL itu kan ketemu ya. Nah, isu. Jadi isunya satu slide itu isinya isu. Setelah isu, gagasanmu apa? Nah, itu aja. Jadi slide kedua isinya isu yang diangkat atau isu dan gagasan. Gagasan itu ide ya, membuat ini ya. Itu ya, ide gagasan ya. Oke, itu slide kedua. Nah, slide ketiga itu tujuan dan manfaat. Ya, saya ingatkan kembali. Tujuan itu hanya ada dua. Ya, ini yang terakhir. Kayaknya Kasmir lagi ya. Diingat-ingat Kasmir, dilihat punya teman banyak yang dikirim di WA. Maksudnya lihat kalau dikirim di WA itu sesama teman boleh lihat lah. Ya, yang sudah bagus tuh mana sih kita lihat. Jadi itu ya. Jadi itu tujuan hanya ada dua. Satu itu tujuan pemecahan isu. Jadi tujuan yang pertama yaitu meningkatkan apa gitu kan. Itu terus tujuan kedua ini kayaknya memang suka melihat nyontek Google. Jadi coach-nya itu Google kali ya. Jadi kalau memang suka Google, coach-nya Google aja nggak usah Bude. Berkali-kali yang kedua itu hanya nggak ada tulisan aneka lagi ya Allah saya bilang gitu ya. Jadi tujuan kedua apa sih ya, dengan menerapkan nilai-nilai dasar bukan aneka lagi ya, dengan menerapkan nilai-nilai dasar PNS langsung aja membentuk karakter, nggak usah ditambah macam-macam, membentuk karakter PNS yang profesional dalam pelayanan masyarakat. Itu saja loh. Ditambahi sok panjang-panjang tapi ngaco, dasar nilai dasar aneka lagi ditulis ya Allah ya. Itu saja ya. Sekali lagi ya, aneka itu singkatan dari mata pelatihan ya. Nilainya ya nilai yang ada di akuntabilitas itu apa. Jadi mata pelatihan nih akuntabilitas nilainya 9, kepemimpinan ini kan gitu ya. Ya enggak, jangan kepleset loh ya. Nah, nasionalisme, mata pelatihannya, nilainya, ya misalnya apa ya, ketuhanan, ya kan gitu ya, keadilan, kerakyatan, musyawarah apa itu ya, itu namanya nilai Kasmir. Gemes aku sama Kasmir ini. Ya. Terus itu Kasmir lagi, lihat lagi, saya masih ingat karena di dalam etika publik itu bukan kode etik. Masa nilai dasar etika publik itu dia tulis kode etik. Kode etik beda ya dengan nilai dasar. Memang ada dua itu di modul, kode etik dan nilai dasar. Ya, justru yang diambil adalah coba dilihat semua kalau ambil nilai
nilai dasar yang ada di etika publik itu kalau lihat undang-undang dilengkapi ya. Undang-undang ASN ya, nomor tahunnya nomor 5 ya, tahun 2014, pasalnya pasal 4. Nah, itu Kasmir, bukan kode etik yang kau tulis. Ya, diperbaiki lagi. Ya, bukan kode etik ya. Nah, tuh. Kalau undang-undang itu isinya 15. Nah, kalau modul 14. Nah, lebih baik ambil undang-undang saja yang pasti ya, nanti tambah ya. Sedikit aja. Masih ada waktu untuk 3 hari. Ya kan? Sabtu, Minggu, jangan diganggu Bude. Senin, kamu 2 hari lah. Senin kan kalau bisa Senin sudah dikumpulkan ya. Apapun yang terjadi Senin sudah dikumpulkan. Sudah diupload ya. Upload. Jadi masih ada kesempatan perbaikan Sabtu Minggu. Jadi perbaikan yang ini kalau ini sudah yakin yang dikirim ya udah. Kalau belum yakin ya bilang Bude ini lagi nggak apa-apa, masih ada 2 kali. Ya, supaya sempurna. Nah, setelah tadi isu yang diangkat, gagasannya apa, kemudian tujuan, nah kemudian manfaat lagi. Harus bisa membedakan ya antara tujuan manfaat. Ada yang balik Kasmir lagi kayaknya tadi. Ya, balik lagi ke tujuan. Ya, kayaknya ikon saya nih Mas Kasmir ini. Aku gemes Mas Kasmir. Stres aku kalau koreksi kopunya. Sampai 2 jam nggak habis-habis aku bolak-balik ya. Nah, tuh. Jadi kalau tujuan kan tadi ya, tujuan itu adalah menjawab apa yang diinginkan, kan gitu ya? Ya enggak, tujuan itu menjawab isumu itu, menjawab isu kan, bener ya? Isumu ini, aku menjawab mau apa? Jawabannya adalah tujuan itu, kan gitu ya? Terus aku melakukan penerapan nilai-nilai dasar PNS itu jawabannya apa? Untuk membentuk ini, kan gitu jawaban ini ya. Tujuan itu jawaban apa yang mau kita lakukan. Kan gitu ya, bener nggak? Kalau manfaat itu setelah selesai melakukan semua gunanya apa sih untuk gitu loh. Beda nggak? Itu manfaat. Jangan lagi manfaat ditulis setelah profesional melaksanakan, aduh itu lagi tulisannya tetap loh bagi peserta membentuk karakter profesional. Loh, kok balik lagi tujuan lagi mulek lagi ke situ. Ya, manfaat adalah ya setelah adik-adik melakukan misalnya menggunakan matematika, setelah siswaku pinter menggunakan metode pembelajaran itu, manfaat untuk sekolahanmu apa? Setelah anak-anak ini sudah paham tentang matematika, kan gitu kan? Kan yang kita kerjakan kan meningkatkan matematika nih, ya kan? Meningkatkan melaksanakan metode pembelajaran itu gitu. Setelah selesai dan setelah terjadi sudah ada peningkatan dengan adanya isu yang kita lakukan, maka manfaatnya itu loh, manfaat itu dampak, manfaat untuk organisasimu itu apa? Terus manfaat bagi kamu sendiri selaku guru itu apa? Kan gitu. Manfaat bagi muridmu itu apa? Dengan adanya metode yang kau terapkan tadi loh. Jadi manfaat itu adalah setelah selesai isu ini kita lakukan, sudah isu ini bisa terselesaikan dengan baik. Jadi isu itu masalah ya. Masalahnya sudah terselesaikan dengan baik, maka manfaatnya apa? Kan gitu ya. Nah, jadi gagasan-gagasan itu untuk memecahkan masalah. Kan gitu ya. Jadi ada masalah, kemudian kau melakukan gagasan. Gagasannya sudah kita lakukan dan berhasil. Maka manfaatnya apa gitu loh. Paham ini? Itu bedanya manfaat. Jangan ambil lagi kalimat tujuan kok mulak aja. Bolak-balik ke situ terus. Kok beda loh maknanya. Ya enggak? Nah, kemudian manfaat untuk masyarakat apa? Kalau memang ada manfaat untuk
apa ya, Pemda silakan, untuk kabupaten ternyata ada manfaatnya. Silakan untuk Pemda, untuk organisasi ada, untuk guru ada misalnya ya, untuk siswanya ada, untuk masyarakat ada. Terus ternyata berpengaruh untuk Pemda ya, untuk Pemdanya bagaimana? Boleh. Pemda itu kabupaten, lebih tinggi lagi. Bisa nggak? Bisa. Misalnya ada yang apa ya, kelompok tani, akhirnya produk hasil pertaniannya meningkat. Boleh nggak untuk Pemda? Ya iya, manfaat Pemda malah bagus, berarti gagasan lakukan itu betul-betul bermanfaat lebih banyak lagi. Bukan cuma dinasnya, ya, tetapi Pemda juga mendapatkan manfaatnya. Mungkin produknya semakin, jadi kita jadi swadaya atau pangan ini betul-betul nggak dipengaruhi oleh orang lain, kita bisa surplus misalnya. Nah itu berarti Pemda bisa. Jadi begitu ya. Oke, cek kembali kemanfaatan itu. Baru yang dituliskan di dalam rancangan itu adalah semua yang akan kita terapkan. Teori-teori nggak usah terlalu banyak. Nah, oke. Jadi ingat ya, alinea pertama menceritakan, mendefinisikan apa yang mau kau lakukan itu dulu. Ada alinea pertama malah tentang Undang-Undang 1945 sampai Undang-Undang Ki Hajar Dewantara barangkali. Tidak usah sampai sana, ngapain kita ini masa kini gitu loh. Undang-undang yang kita tulis adalah undang-undang yang terkait dengan isu yang kita angkat aja. Oke? Ya. Nah, tuh. Ya, urutannya pokok itu. Nah, setelah tujuan dan manfaat, nanti cek kembali. Berarti slide berikutnya, berarti slide keempat, itu langsung kegiatanmu yang pertama. Nah, kegiatan pertama kan ceritanya menyiapkan misalnya ya, menyiapkan metode pembelajaran apa ya, apa dan apa. Pokoknya kegiatan pertama berarti menyiapkan apa. Nah, isinya di situ ya tahapanmu, tahapan kegiatannya, kan gitu ya. Melapor ke mentor, membuat misalnya membuat RPP kan gitu ya, melapor ke mentor, menyusun RPP, membuat media pembelajaran apa gitu ya, terus membuat media itu, kemudian membuat soal pretest posttest. Jadi tahapan kegiatan tuh yang gede-gede aja ya, jangan terlalu kecil ya. Misalnya misalnya pada saat kita melakukan pembelajaran ya jangan terlalu kecil. Misalnya apa ya, menyiapkan ini yang hasilnya nggak kelihatan. Jadi tahapan kegiatan pun itu harus kelihatan hasilnya, outputnya itu kelihatan, outputnya. Misalnya menyiapkan siswa, outputnya apa? Bingung kan? Coba sekalian aja yang kelihatan ya, mengabsen itu kelihatan ya, outputnya berarti absen. Kalau tahapan kegiatan yang sifatnya susah outputnya ya sekarang nggak usah banyak-banyakan tahapan deh, yang penting setiap tahapan itu jelas, outputnya itu jelas ya. Nah habis itu langsung aja melakukan pembelajaran metode ini itu, kemudian langsung aja habis itu melakukan evaluasi ya. Kalau metode pembelajarannya harus melakukan kelompok ya, pembagian kelompok siswa, melaksanakan pembelajaran cukup 3-4 aja deh dalam metode pembelajaran. Yang kira-kira terlalu kecil outputnya, susah ya nggak usah ya. Jangan sampai yang tahapan kecil itu tuh contoh ini kan ini leaflet semua sudah jadi, misalnya menyiapkan kertas, nah itu kan kecil sekali yo. Nah terus mengucapkan salam itu kan terlalu kecil ya, nggak usah itu, sudah ya tuh. Jadi langsung jelas, outputnya itu jelas gitu ya. Oke. Nah boleh
Pokoknya gitu deh. Ya, jangan terlalu rinci, tapi malah nggak kelihatan intinya. Kalau melaksanakan pembelajaran yang utama adalah itu tadi. Langsung actionnya melakukan pembelajaran. Cukup kan kalau pembelajaran kan pendahuluan, isi, dan pengakhiran toh? Ya enggak? Kan ada 3 ya. Pendahuluan, ya kan? Nah, kemudian isi, yaitu actionnya, metodenya, baru penutup. Kan itu saja. Cuma isinya ditambah lah. Ya minimal 3. Jadi pendahuluannya apa? Isinya berarti isinya adalah langsung mempraktekkan ya, melaksanakan metode itu kan gitu. Terus apa? Penutupnya kan berarti ya kuesioner ngisi soal itu kan penutup ya. Nah, kemudian reward. Nah, kalau rewardnya nggak di kelas, kalau rewardnya di belakang ya itu apresiasi, itu kan termasuk. Nah, itu aja. Kan 3. Guru pasti tahu deh ya, pendahuluan apa, isinya apa, dan penutup. Isi yang lebih berat, misalnya isi kasih 2 lah. 2 tahapan, pembukaan 1, isi 2, penutup 1, cukup 4 kan? Ya enggak? Tahapan kegiatannya. Cukup 4. Pendahuluan diisi apa? Kan gitu ya. Penerapan pelaksanaannya apa? 2. Penutupnya 1 apa? Itu aja ya. Nah, jadi itu termasuk penyuluhan kan begitu ya. Jadi intinya apa? Terus diakhirin dengan apa? Oke, jadi slide keempat langsung kegiatan 1, isinya tahapannya, terus outputnya, kemudian keterkaitan mata pelatihan. Ya, nah ditulis lengkap apa ya misalnya mata pelatihan akuntabilitas nilainya apa yang kita ambil, yang di tabel itu ya, tabel itu ya itu aja yang ditulis, tapi jangan dalam bentuk tabel lah. Bagaimana caranya? Kemudian cuma nanti bacanya, yang dibaca langsung nilai-nilainya aja. Misalnya konsultasi dengan mentor gitu ya. Nah, itu nilainya apa? Kejelasan, target, menghargai, apa nilainya. Ya. Nah, pada saat menyampaikan kegiatan pertama, boleh kegiatan pertama lengkapi bacanya. Misalnya mata pelatihan akuntabilitas, nilai ini, etika publik, nilai ini, semua boleh dibaca di kegiatan 1. Kegiatan kedua tidak usah. Ya, kegiatan kedua cukup nama kegiatannya, tahapannya, ya tahapannya aja. Yang inti itu, terus output. Ya, ini nggak usah karena panjang. Terus setelah itu dalam 1 slide jangan lupa keterkaitan dengan agenda 3-nya. Nah, tuh agenda 3-nya kan ada itu di kolom 1 tuh. Ya, manajemen ASN, WOG atau pelayanan publik. Ambil di situ. Nah, kalau tahapanmu banyak, nggak cukup 1 slide, ya boleh slide-nya 2. 1 kegiatan 2 slide, boleh. Oke. Nah, tuh. Ya, keterkaitan agenda 2. 3-nya ditulis, setelah mau di pojok di mana. Oke, sekali lagi ya. Dalam 1 slide, setelah halaman judul, kemudian isu gagasan, tujuan manfaat, langsung kegiatan itu tulis juga ya, kegiatan 1 ditulis loh ya. Kegiatan 1 menyiapkan apa? Terus tahapannya, output, keterkaitan dengan nilai, sama dengan tabel, cuma yang tidak misi dan nilai organisasi nggak usah ditulis. Ya kan? Output, keterkaitan mata pelatihan, kemudian keterkaitan dengan agenda 3. Agenda 3 itu peran dan kedudukan ASN dalam NKRI ya. Nah, ingat itu kalau ditanya kemarin, saya lupa nggak mengikatkan, saya kira sudah menguasai apa itu agenda 3, ditanya bingung, apa peran dan kedudukan ASN, jawabnya kok pelayan publik, penyelenggara kebijakan, bukan itu peran dan kedudukan ASN dalam NKRI itu loh. Kan yang ada di
rancangan itu kok tulis toh ya? Enggak, kok tulis kan? Dan di tabel kan juga terkait. Ya. Jadi agenda 3 itu peran dan kedudukan ASN atau PNS dalam NKRI itu ada 3 itu loh mata pelatihannya. Ya. Itu manajemen ASN, apalagi World of Governance sama apa ya? Pelayanan publik. Tuh. Nah, itu nanti untuk mata pelatihan substansi saya serahkan sama adik-adik. Ya, bagaimana menganalisanya, bagaimana menjawabnya. Ya, kuasai itu. Ya. Budi hanya meruntunkan sebuah tahapan kegiatan dan kegiatan saja. Saya hanya memancing ide-ide gagasan saja. Sama isumu itu cocok enggak gitu. Ya. Kemudian semua ini sudah konsultasi dengan mentor toh? Sudah? Sudah, Nah, kemudian yakinkan bahwa jaringannya bagus, ya, mentor siap. Kemudian kalau mentornya jaringannya misalnya nggak bagus, bisa satu perangkat di kantor berdua aja. Misalnya memang pas ada jaringan aja sudah satu perangkat jejer duduk berdua. Daripada lari-lari nggak karuan, ya, yakinkan perangkatnya bagus. Kalau misalnya mentornya jaringannya nggak terlalu sempurna, nggak bagus gitu, aja, ya Bu, di rumah ini aja. Kalau kantornya bagus, mending berdua di kantor, misalnya ya. Daripada terpisah, nanti hilang-hilang mentornya. Mentornya siap, adiknya yang hilang. Terus siapa yang diuji? Nah, kemudian ujian siapa yang siap nanti itu yang ditentukan. Ya, oke. Nah, kemudian setelah selesai tadi, slide berikutnya ya langsung kegiatan kedua. Nah, kegiatan kedua. Oke. Isinya sama, ya. Tahapan, output, keterkaitan dengan mata pelatihan dan nilainya, ya. Kemudian keterkaitan dengan agenda 3. Selesai. Ya. Dah, sampai kegiatan terakhir. Kalau 5 kegiatan, berarti ya 5. Urutannya seperti itu. Kemudian terakhir dikasih jadwal. Tapi jadwalnya nggak usah yang detail. Langsung simple aja namanya poin. Ya, kegiatan 1 misalnya di minggu pertama gitu aja. Kegiatan kedua minggu pertama dan minggu kedua. Misalnya apa? Kegiatan ketiga minggu 2, kegiatan ketiga misalnya keempat minggu 2 dan 3. Kan gitu kan? Kan boleh kan satu kegiatan sampai 2 minggu. Nah, kegiatan terakhir kelima misalnya minggu, karena monitor mungkin bisa minggu ke-3 dan ke-4 atau minggu ke-3 ke-4 saja. Jadi kalau di laporan kan lengkap ya, kegiatan ini tahapannya ini lengkap ya. Tapi kalau untuk PowerPoint cukup aja kegiatan terus minggunya aja, kegiatannya aja. Oke? Ya. Namanya poin ya poinnya saja. Jadi kelihatan. Jadi kalau memang ada sesuatu kegiatan itu 2 minggu ya di blok ya, minggu ke-3 dan ke-4. Boleh nggak? Boleh. Nggak apa-apa. Jangan terus mentang-mentang 4 kegiatan langsung bagi. Kegiatan 1 minggu pertama, kegiatan kedua minggu kedua, minggu ketiga. Itu namanya perencanaan yang kadang-kadang pokoknya dibagi-bagi supaya cukup 4 minggu. Enggak gitu. Bisa enggak satu kegiatan tuh sampai menghabiskan nyebrang, artinya 1,5 minggu. Tapi kan di drop kan per minggu. Ya, berarti bisa. Berarti di minggu pertama, kedua dan ketiga ya boleh. Ya. Tuh. Jadi itu aja ya. Jadi terakhir jadwal. Rencana jadwal sudah selesai. Ya, ada pertanyaan? Jadi untuk proposal itu belum ada kesimpulan. Memang apa yang disimpulkan?
Ya, terakhir wassalam, terima kasih. Nah, kan slide terakhir terima kasih ya. Oke. Ada pertanyaan? Sebelum berakhir, kalau nggak ada pertanyaan langsung kita kerjakan aja. Ya, daripada di dalam nggak kerja-kerja. Nah, Sudarmono mau tanya, silahkan. Iya Bude, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Bude, ya mohon maaf sebelumnya. Saya juga salah satu termasuk yang paling banyak dikoreksi Bude. Iya. Ini Bude mau tanya, ada kalimat koordinasi di rancangan saya. Mohon izin Bude, mungkin bisa saya rubah ke konsultasi karena ini posisinya. Koordinasi itu kamu itu harus ke organisasi lain dan sifatnya kamu harus ya itu lebih koordinasi itu lebih tinggi lagi ya. Nah, kalau sama mentor ya nggak usah lah koordinasi, ya cukup konsultasi. Konsultasi ini kan ceritanya sudah terjadi, makanya saya bilang melapor. Kan konsultasi itu sebelum adik-adik melakukan membuat rancangan kan sudah konsultasi ceritanya. Kan sudah diawali dengan konsultasi toh. Ya enggak? Waktu Bu, saya membuat nanti isuku ini misalnya mentor ke mentor. Bu, Pak, saya kayaknya setelah saya analisa, maka ada isu yang saya angkat adalah ini, kemudian saya punya gagasan. Ini sebetulnya kita sebelum proposal ini kan sudah konsultasi toh. Ya enggak? Makanya kegiatan pertama kita ini tinggal melapor aja. Pak, saya ini sudah siap melakukan mulai hari ini kegiatannya ini gitu. Makanya di dalam tahapan kegiatan yang sifatnya masih ada lagi konsultasi di kegiatan berikutnya ada lagi konsultasi ke mentor. Sebetulnya itu sudah diselesaikan di atas kemarin. Aku mau membuat ini kan sudah toh. Makanya pada saat melakukan kegiatan itu yang hanya ada ke mentor satu kali aja kegiatan pertama tadi, persiapan tadi. Pada tahapan berikutnya di kegiatan berikutnya, nggak usah lagi konsultasi lagi dengan mentor, langsung action intinya aja. Misalnya pada saat kita mengajar gitu, melaksanakan menerapkan metode pembelajaran apa gitu kan ada 3. Jadi nggak usah lagi menyampaikan kepada mentor lagi, nggak usah, langsung intinya aja gitu. Kecuali kegiatanmu adalah memang koordinasi dengan pihak luar. Ya. Misalnya penyuluhan diawali berarti menyampaikan atau koordinasi atau menyampaikan atau konsultasi pada kelompok tani atau kelurahan. Nah, itu kan bukan mentor. Boleh ya, boleh itu. Nah, kalau perlu konsultasi kalau saya konsultasi kepada kepala desa semua itu sebetulnya masuk aja di persiapan sana loh. Kan jauh hari sudah disampaikan nih. Ya enggak? Jadi nanti pada saat penyuluhan itu tinggal action intinya aja. Ya. Penyuluhan itu tinggal aja mengundang misalnya mengundang kelompok tani, kedua langsung penyuluhannya apa, ketiga apa gitu aja, keempat ini sudah. Oke. Begitu Sudarmono? Siap Bude, masih ada Bude. Terus apa? Ini Bude, perbaikan pertama saya ada Bude tambahkan laporan monitoring dan evaluasi. Mohon maaf Bude, kalau bisa saya minta sistematika laporan monitoringnya Bude. Loh, supaya aku kok suruh bikin itu ya ngawur aja. Yuk kamu cari sendiri bagaimana. Nah, kayaknya piye toh. Uang substansinya beda loh. Jadi bukan mentang-mentang saya kasih sistematika sampai isinya suruh saya. Ya nggak ngerti, wong saya ini nggak ngerti apa yang mau melaporkan.
Ya. Siap, Bude. Nah, tanya sama teman-temanmu kayak apa sih laporan monitoring itu. Ya. Nah, saya hanya memberikan sistematikanya, isinya ya masing-masing beda lah. Ya kan? Iya, Sesuai Bude. substansi masing-masing. Iya, Bude. Ya, Maksudnya nanti poin tanya ya. itu, ya kepala seksimu tanya. Ya, kan banyak tuh laporan-laporan monitoring kan pasti ada tuh. Ya, tanya. Karena isinya Sudarmono kan monitoring kan? Siap, Bude. Ya, jadi apa isinya? Melaporkan. Jadi isi dari monitor. Monitor itu kan melihat ya, melihat. Kalau evaluasi berarti mengevaluasi dan mencari kelemahan-kelemahannya apa, kekurangannya apa, ya. Monitoring itu makanya selalu sama monitoring dan evaluasi. Monitor itu sejauh mana sih apa yang kita lihat. Kita bikin laporan, kalau monitoring membuat laporan. Ya laporannya ya isinya tentang apa yang kau lihat, ada perkembangan apa sih. Tuh. Oke? Nah, ada lagi pertanyaan? Ya, Yunita bagaimana? Bu, makasih Bu. Saya mau tanya Bu, kan sebelumnya saya menulis di rancanganku itu medianya pakai leaflet atau standing banner. Terus setelah saya pikir-pikir, bisa kok Bu saya menggunakan leaflet saja? Bah, justru itu yang seharusnya saya malah itu nanti ditertawakan kalau bukan. Membuat banner sama leaflet itu seminggu jadi, terus 3 minggu kamu ngapain? Kok malah kok kurang lagi? Ya, harusnya itu canggih itu. Sudah masuk video, masukkan di YouTube. Itu sudah banner sama leaflet dikurangi lagi. Wong itu aja malah ditertawakan. Sekarang kok banner sama leaflet itu idenya apa sih? Ya, gagasannya apa? Kecil sekali. Loh. Ya. Siap deh. Ya, kalau perlu itu bikin. Jadi nanti kalau bisa itu ya bikin video tutorial, pokoknya. Sedangkan nanti harapan kami kalau bisa itu guru-guru nanti divideokan apa yang dilakukan itu. Ya, tuh. Bikin 2 banner sama leaflet malah dikurang cuma 1. Seminggu selesai deh, terus kamu 3 minggu ngapain? Ya, sekarang saya tanya. Dibongkar tuh kalau buka ban. Cari lagi. Jadi isinya itu 4 minggu itu setidak-tidaknya 3 minggu itu aktif. Gerak terus kita ini. Seminggu itu tinggal, minggu akhir itu tinggal evaluasi aja. Ya. Nah sekarang Yunita saya tanya, kamu bikin banner sama leaflet itu loh. Merancang aja, kalau kamu sudah bayangan, sudah jadi, besok dibawa ke percetakan, 3 hari jadi. Seminggu jadi kan? Ya, terus kamu lakukan penyuluhan. Selesai. Terus apa lagi? Ayo. Kan kalau di rumah juga ibu postpartum itu kan tiap hari itu paling cuma 10-an lah Bude, 10 sampai 20-an begitu. Itu apakah tiap hari, mungkin tiap hari saya datang ke sana karena pasti kalau ibu postpartum, ibu nifas yang normal itu Bude paling di ruangan itu cuma sehari Bude. Kalau prakteknya itu saya nggak ngerti deh, 1 hari ada. Yang jelas apa yang kau lakukan harus ada kasusnya loh ya. Jangan membuat isu ternyata setelah praktek nggak ada isunya, nggak ada pasiennya, ya matilah. Ya enggak? Nah, itu ya. Kamu apa toh? Mengedukasi, menyuluh, penyuluhan. Edukasi kepada ibu postpartum Bude tentang perawatan tali pusat. Tapi kamu praktek juga toh? Iya, Bude. Mempraktekkan. Kalau saya kira cuma kamu menyuluhan toh, tapi kamu kan tetap praktekkan toh bagaimana itu. Ya toh, perawatan toh. Iya, Bude. Ya. Udah 2 saja mau dikurangi lagi. Kalau perlu kamu pakai bikin itu video tutorial bagaimana merawat itu.
Ya, boleh kamu satu banner saja, yang murah kan, kalau banner kan ditaruh di ruangan aja. Tapi satunya kamu media tutorial. Nah, bagaimana cara merawat yang divideokan gitu loh. Nah, itu kan bisa disebar lewat WA, ya kan? Nah, kalau perlu dimasukkan di YouTube. Nah, tuh ide bagus tuh. Ya, baru kan kamu lebih murah. Video kan lebih murah ya? Iya, Ya Bude. enggak? Lebih murah loh. Sebetulnya video itu lebih murah. Yang penting kok desain yang bagus, dengan suara indah, kan gitu ya. Nah, tinggal alatnya aja kan ada. Ya, sekarang ada apa? Ini alat kita ini ada yang bagus-bagus ya, bisa untuk memvideokan dengan indah. Daripada kau cuma TikTok ya nggak ada, ya enggak? Ya kan TikTok aja tiap hari joget-joget, nggak ada arti apa-apa. Nah, kenapa nggak bikin ya loh, ya? Ya, Bude. Ganti video malahan, ya. Tapi kalau sudah ada video, salah satu boleh bannernya atau leafletnya, terserah. Mana yang lebih efektif, lebih murah. Video efektif nggak efektif sekali loh video ini ya. Biayanya murah karena kita sudah punya alat, ya kita sudah punya alat. Kemudian kalau kita kirim ke YouTube, bikin itu kan nggak bayar juga kan, prabayar juga nggak bayar kan. Coba lebih murah mana? Media ada loh, ya lebih murah tuh. Kemudian penyebarannya bagaimana? Lebih cepat, bisa disebarkan lewat WA, FB loh. Lebih semua orang bisa lihat tuh, dan efektif. Jadi nanti apalagi di Unita punya grup untuk ibu-ibu. Kan ada pasiennya nih. Pasiennya tanya WA-nya, langsung kirim videonya. Supaya dikerjakan di rumah. Iya enggak? Tuh. Yang itu yang dimaksudkan ide cemerlang itu. Bisa Yunita? Ya. Untuk semuanya aja silahkan. Yang kira-kira efektif, kita melakukan sesuatu yang lebih efektif silahkan. Ya. Nah, tuh. Cuma kalau guru-guru sekarang tatap muka ya harus tatap muka. Ya kan? Tatap muka dulu. Tapi boleh juga kalau mau bikin video tutorial. Ya. Apa yang mau kita lakukan itu membuat peraga itu di video. Tapi itu nanti untuk bukti fisik juga perlu. Kalau guru-guru nanti saya harapkan bukti fisiknya adalah video pada saat kita melakukan pembelajaran. Jadi bukti fisik nggak usahlah foto-foto banyak gitu, kalau perlu video saja. Ya, nanti itu nanti. Jadi nanti tinggal bukti fisiknya apa? Linknya aja dikirim. Sudah suruh lihat link saja dan gitu. Oke? Karena sekarang zaman canggih. Paperless ini tidak terlalu ya. Makanya sedangkan Bunda aja selalu kirim. Nggak perlu kan kamu kirim hard copy-nya kan? Ya, fisiknya kan? Sedangkan tanda tangan nanti Bunda nggak perlu kamu datang ke rumah saya tanda tangan. Nah, jadi era digitalisasi harus kita gunakan. Makanya Bukaban kemarin itu tawa ada Eskom ini sarjana komputer membuat Excel, ditertawakan zaman gini kok Excel, ya kan ya? Ada Google Form, ya kan gitu ya banyak ya. Nah, tuh tinggal kita ambil di Play Store apa saja itu. Loh, oke, itu yang namanya era digitalisasi. Ya, yang canggih-canggih sedikit lah. Zaman gini, anak milenial, ya. Oke. Ya. Ada lagi? Semangat deh. Ada pertanyaan? Kalau nggak ada, kita berakhir sampai di sini. Ya. Perbaiki 2 hari. 2 hari, ya. 2 hari ini perbaiki baik-baik. Nah, seandainya sudah kirim, lebih baik lagi nggak apa-apa. Kan untuk penyempurnaan nih. Jadi untuk 2 hari full melihat, ya. Kalau memang ada yang ditambahkan silahkan. Tambahkan aja. Oh, kegiatanku tambah lagi nggak apa-apa. Apa? Yang penting lebih baik lagi, ya.
Jangan dikurang. Sudah itu minimalis, tambah kurangi lagi. Ya, jangan. Ya, tambahi lagi kalau perlu. Dengan ide-ide yang lebih cemerlang. Oke? Kalau nambahi kan nggak mengurangi, hanya nambahi tabel satu. Iya kan? Nggak berat kan? Nah, karena atas-atasnya kan sudah semua. Ya. Tinggal nambahi kegiatan saja. Silahkan. Oke? Ada pertanyaan? Waktu tinggal oh masih ada 30 menit. Kalau nggak ada kita istirahat. Terus silakan kalau ada yang misalnya kan adik-adik bisa lihat perbaikannya Bu Deto itu. Ada teman yang bab ini nggak ada perbaikan, yang merasa bisa lihat toh punya siapa kan silakan loh, itu bisa dipakai untuk kita satu grup, ya kan? Ini kan sharing toh. Oh ada kalimat indah ya tentang tujuan. Oh ini aja diambil nggak apa-apa, tapi bukan ambil copy paste lah dengan kalimatnya sendiri yang lebih indah lagi. Ya, oke. Jadi kalau ada kegiatan monitoring, maka diakhiri membuat laporan, menyusun laporan. Nggak usah tanya kayak apa, suruh ngirim lagi, nanti copy paste plek persis punya Budi. Ya, oke. Nah, jadi kalau monitoring pasti berakhir dengan menyusun laporan monitoring. Isinya yaitu apa yang kau lihat. Ada penambahan apa, ada pengembangan apa. Ya. Sip. Tutup. Kasmir nggak ada pertanyaan? Tambah bingung? Lah suaramu nggak dengar loh. Mikrofonmu kok buka? Belajar ya, belajar. Siap. Siap toh? Bude. Yang rapi loh ya. Wah, Gini Bude. paling nggak karuan lah Bu. Gini Bude. Mau tanya nih Bude. Apa? Ini kan di kegiatan saya pertama tahapannya ada kan pembuatan biner. Sementara di tahapan kedua, di kegiatan kedua baru ada pembuatan peraturan. Apa pembuatan biner tidak bisa ditaruh di Bude, di tahapan sosialisasi? Sosialisasinya itu persiapan itu banner sudah kau bikin, sosialisasinya berarti sosialisasi melalui banner kan gitu. Ya, tapi di pembuatan aturannya kan nanti di tahapan kegiatan kedua, Bude. Sementara banner harus pembuatan banner di banner di aturan yang ditaruh di banner. Bannernya itu berasal sumbernya dari peraturan. Iya. Berarti kalau yang kau bikin mana dulu? Aturan, Bu. Iya. Tapi kan banner itu bukan dibikin sebuah kegiatan. Banner kan digunakan untuk sosialisasi kan? Siap. Iya enggak? Coba pikirkan dulu. Kan di situ kan menyiapkan bahan sosialisasi misalnya toh. Persiapanmu kan membuat peraturan ya. Peraturan apa itu? Disiplin. Peraturan, disiplin dan kode etik. Nah, jadi kan sebetulnya kamu itu setelah peraturan jadi, ya kan? Siap. Tapi pembuatan banner ini bukan dibikin sebuah kegiatan maksudnya. Bukan dibuat kegiatan. Banner itu alat untuk sosialisasi. Siap. Ya enggak? Siap. Ya enggak? Jadi kira-kira bagaimana? Coba atur sendiri. Berarti dihilangkan pembuatan bannernya itu. Terus ditaruh di mana? Ditaruh di tahapan sosialisasi, pembuatan banner dan pemasangan. Pemasangan. Tunggu dulu. Sosialisasi itu, Adik, kan katanya sosialisasinya pertama kamu itu melalui apel. Melalui apel pagi. Setiap apel pagi. Kedua berarti melalui banner itu ya sudah, banner itu langsung dipasang di situ. Siap. Tapi bannernya sudah dibikin. Dipersiapkan, Dek. Iya, dipersiapkan ya. Jadi nggak
Nggak ada kegiatan tulisan membuat banner. Satu kegiatan membuat banner, merancang, mencetak itu sudah nggak ada itu. Ya. Berarti bisa ya. Iya. Bagaimana? Berarti dia kalau pembuatan banner sudah di tahapan persiapan. Ya. Iya. Walaupun nanti kamu itu sumbernya adalah ini peraturan. Ya. Kalau perlu pembuatan peraturan itu sebetulnya cuma kamu harus tanda tangan semua ya. Siap. Peraturan itu sama dengan membuat SOP ya. Ada yang membuat SOP sini siapa ya? Membuat SOP? Enggak ada ya. Nah, berarti memang sumbernya dari peraturan. Tapi membuatnya tetap di persiapan. Ya. Ya. Berarti dia ditaruh di Bude. Di tahapan di mana? Coba bantu teman-teman bagaimana membuat banner, kamu membuat leaflet enggak? Banner saja. Benar. Di mana itu Bu buat banner, Dek? Semua yang jawab, masuk di mana? Dia ditaruh di Kegiatan 1 Bu, persiapan. menyiapkan bahan. Ya. Jadi kan kamu itu kegiatan 1 kan menyiapkan peraturan disiplin dan sosialisasi kan? Ya. Kan yang kau siapkan 2 macam ini. Kegiatan intimu kan membuat peraturan sama sosialisasi kan? Ya. Ya enggak? Kegiatanmu 2 itu ya intinya ya. Ada lagi? Saya lupa juga. Terakhir kegiatannya evaluasi, Bude. Enggak, itu kan penutup. Evaluasi jangan dibilang dulu. Inti-inti. Jadi kan persiapan, inti sama pengakhiran. Ya. Jadi kegiatan intimu 2. Misalnya kalau saya masukkan kegiatan inti, misalnya guru, Bu saya ada 3 karena metode A, metode B, metode C. Ini berarti kegiatan intinya kan? Ya. Ya. Sekarang kegiatan intimu apa? Menyiapkan bahan sosialisasi dan pembuatan inti tengah. Pembuatan aturan. Nah, harus bisa bedakan, Dik ya. Jadi intinya kamu apa? Membuat peraturan sama peraturan dan membuat banner. Sosialisasi. Kalimatnya. Diperbaiki lagi, jangan sampai sosialisasi ya. Berarti penyiapanmu itu kegiatan 1 persiapan tuh menyiapkan atau menyusun ya, menyiapkan menyiapkan peraturan, menyiapkan pembuatan peraturan disiplin dan sosialisasi. Ya, namanya aja persiapan. Jadi untuk yang semua itu persiapan untuk pembuatan peraturan dan sosialisasi itu harus di atas. Ya kan di tahapan kegiatan saya pertama ada 4 Bude. Terakhir itu pembuatan banner. Iya. Berarti ini dihilangkan karena sudah masuk di menyiapkan bahan sosialisasi. Nggak usah kok tulis menyiapkan bahan sosialisasi, langsung membuat banner itu kan aku mumet deh. Coba terangkan teman-teman. Ya udah yang kan kegiatannya kan menyiapkan bahan sosialisasi, kegiatan tulisannya. Siap. Nah, tahapannya langsung aja membuat banner, nggak usah lagi di tahapan itu menyiapkan alat dan bahan sosialisasi, nggak usah. Langsung saja banner itu kan sudah. Siap. Iya nggak? Iya. Jadi sekarang kamu itu bahan sosialisasimu itu kan yang pertama kan sosialisasi kan kamu ada melalui apel, kemudian membuat banner kan, melalui banner berarti di situ kan tinggal memasang banner kan, ya toh, sambil menyampaikan itu. Nah, banner itu sudah dibikin di atas sana loh, Dek. Ya, di tahapan siapa bisa membantu deh? Coba bantu deh. Coba. Saya mau lihat. Gini aja.
kamu gini aja supaya nggak doubling. Kegiatan pertama itu berarti kamu anu aja, persiapan menyiapkan bahan sosialisasi aja. Peraturannya nggak usah ditulis, kamu tambah bingung nanti langsung pembuatan peraturan kegiatan kedua. Oke? Tapi nanti kalau nanti pengujinya bingung, ya kamu yang jawab loh, jangan Bude loh. Ini saya mempermudah kamu loh ya. Nanti Bude tolong. Waduh, dikira saya yang bikin ini ya. Jadi kegiatan pertamamu menyiapkan bahan atau menyusun bahan sosialisasi gitu aja. Iya. Ya. Maksudnya. Nah, terus di situ kan melapor ke mentor, terus apalagi? Mencari referensi. Mengumpulkan referensi peraturan disiplin. Ya udah, ya peraturan disiplin boleh. Terus ketiga langsung aja kamu membuat banner. Itu aja. Ya. Evaluasimu melalui apa? Pengumpulan absen, perekapan absen. Berarti di penyiapan itu menyiapkan rekap absen. Ya kan? Disiapkan sudah di situ untuk bahan evaluasi. Tambah itu, tulis. Ya, jadi itu tadi habis membuat banner, kamu nyiapkan juga. Kalau teman-teman ini guru-guru menyiapkan, sudah membuat, bukan menyiapkan lagi ya. Walaupun kalimatnya persiapan, kegiatannya persiapan, tapi di sini actionnya sudah melakukan ya, sudah membuat, semua dilihat. Jadi bukan bukan mempersiapkan pretest, tapi langsung membuat soal pretest post-test kan gitu ya. Jadi kalimatnya setelah melapor ke mentor, langsung mencari ya, kalau adik itu mencari peraturan ya, kemudian membuat banner. Membuat rekap absen. Itu jadi yang guru juga langsung membuat. Jadi ini sudah siap ini. Barang ini sudah siap, tinggal actionnya gitu. Ya. Kemudian kegiatan kedua kamu membuat peraturan. Tulis sendiri isinya apa, tanya mentormu, jangan saya lagi. Tahapannya apa? Nah, setelah itu, Dek, kamu membuat sosialisasi peraturan itu. Pertama, dibacakan setiap apel. Kedua, misalnya banner. Ketiga apa? Buat pertemuan di internal. Terserah. Ya, gitu. Ya. Oke. Siap. Nah, evaluasi itu tulis sendiri. Ya. Oke. Siap. Ada pertanyaan? Jadi nanti kegiatanmu yang pertama nggak usah kau tulis peraturan, nanti bingung. Langsung menyiapkan sosialisasi ya. Sosialisasi ya. Ya, oke. Ada 4 tahapan. Ya. Sebetulnya tambah untuk mencari peraturan itu sebetulnya alat untuk membuat peraturan itu sebetulnya penyiapannya. Jadi boleh juga sebetulnya kamu itu menyiapkan bahan tulisannya, kegiatanmu itu menyiapkan bahan peraturan dan sosialisasi. Mengumpulkan sumber-sumber aturan. Apanya itu, di mana itu? Ya, itu tahapannya. Ya, tahapannya ya. Mengumpulkan sumber, tapi kegiatannya boleh kau tulis 2 macam itu tadi. Ya, menyiapkan peraturan itu ya, menyiapkan penyusunan peraturan disiplin dan sosialisasi. Oke? Karena mengumpulkan sumber-sumber itu termasuk sudah menyiapkan. Jadi nanti pas membuat peraturan jangan ditulis mengumpulkan sumber lagi. Siap. Ya, langsung saja kamu menyusun, tanda tangan apa gitu ya. Siap. Paham ini Kasmir? Siap, Bude. Makasih, Bude. Supaya bagus. Dah ya. Kalau sudah kita keluar saja ya. Ada lagi yang ingin disampaikan? Sudah yakin nanti bisa semua, bagus semua. Ya. Jangan semangat, siapapun pengujinya kita siapkan yang terbaik. Oke? Nah, jadi kalau kita bikin terbaik dan sebaik-baiknya, ya siapapun pengujinya nggak usah takut. Ya. Siap. Oke, siap ya?
Siap. Ingat, mulai besok Bude nggak terima apa-apa. Saya mau ke Siap, Poso, Bude. mau refreshing, capek. Ya, ngurus 100 orang, hari-hari nguji, hari-hari bimbing. Aduh, ya oke, boleh ya. Maaf ya, habis ini Siap. hari Bude. ini semua saya sudah kirim, saya tanda tangan, saya kirim. Jadi nanti jangan korek-korek diriku hari Sabtu Minggu dan dikorek-korek diriku. Nanti Senin waktunya kumpulkan saja. Ya. Ada waktu hari Sabtu Minggu untuk menyempurnakan, yang disempurnakan laporannya, dilihat lagi template-nya, kemudian kegiatannya silahkan tambahkan tahapannya. Tahapannya terlalu bertele-tele boleh dikurang juga, tapi kalau suka itu juga enggak apa-apa ya. Nah, kemudian PowerPoint yang mantap, tes. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ingat ke sini, ngetes pemaparan. Bude besok mau masuk lagi atau sudah istirahat? Enggak lah, Bude mau pergi yo. Bude mau Pusing, jalan-jalan. Bude. Sudah capek, Bude. Makanya saya masuk sekarang supaya Oke, ada siap.